Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dan juga diskusi saya tadi malam dengan beberapa teman-teman dan murid-murid saya. Mereka bertanya bagaimana hubungan SEO ini sampai terjadi closing atau terjadi konversi yang baik. Seperti videonya, tonton aja video ini sampai selesai. Oke teman-teman sekalian ya, kalau berbicara tentang SEO, apakah SEO ini bisa melahirkan penjualan yang baik, penjualan yang banyak, ya, omset yang besar, profit yang banyak, dan lain sebagainya? Maka jawabannya sebenarnya bisa teman-teman sekalian. Baik, kita akan bedah ya di video ini teman-teman sekalian. Pastikan tonton video ini sampai selesai, jangan separuh-separuh. Saya akan membedah ini teman-teman sekalian ya. Baik, kita lihat ya teman-teman sekalian, SEO, Search Engine Optimization gitu kan. Bagaimana nama kita, website kita, produk kita ya muncul di halaman pertama Google. Ya, dengan organik itu teman-teman harus paham dulu secara fundamental. Artinya dengan organik kita bisa memasukkan website kita di posisi yang baik di Google, ya, di mesin pencari. Sebenarnya nggak hanya Google, bisa di Bing, bisa di Yandex, bisa di YouTube gitu kan. YouTube juga bisa masuk SEO teman-teman sekalian. Tapi SEO video di TikTok, bahkan di semua media ya search engine gitu kan, di mesin pencari gitu. Nah, apa sih hasilnya dari SEO ini? Sebenarnya hasil dari SEO ini adalah 3 teman-teman sekalian ya, namanya TPC. T-nya itu apa? T-nya itu adalah melahirkan traffic yang baik ya, traffic yang baik. Dengan kita menggunakan teknik SEO, harapan kita adalah website kita mendapatkan lalu lintas traffic yang baik. Pengunjungnya banyak ya, pengunjungnya bisa berlama-lama di sana, pengunjungnya bisa melakukan call to action di sana, ngeklik call to action WA kita, sehingga terjadilah namanya permintaan. Habis dari traffic, semakin banyak traffic yang terjadi, semakin banyak permintaan yang terjadi. Itu prinsip kita. Semakin banyak permintaan yang terjadi, harapan kita semakin banyak closing yang terjadi. TPC. Traffic, permintaan, closing. Rumus dari SEO yang saya membangun teknik seperti itu teman-teman sekalian. Makanya beberapa murid-murid saya, ya klien-klien saya, alhamdulillah penjualannya bagus, konversinya bagus, ya kemudian omsetnya juga semakin baik, profitnya juga semakin baik. Harapan kita emang seperti itu teman-teman sekalian. Walaupun sebenarnya SEO hanya satu jurus dari semua jurus yang teman-teman harus pahami. Hanya satu jurus. Saya pernah membahas itu teman-teman sekalian. Jurus digital marketing itu banyak, SEO itu hanya salah satu. Masih ada Google Ads, masih ada Facebook, masih ada Instagram, masih ada TikTok, masih ada YouTube, Facebook Ads, IG Ads, TikTok Ads. Ya belum lagi nanti ada marketplace ya, Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Amazon, belum lagi media lokal dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sumber-sumber traffic yang bisa menghasilkan leads. Ini salah satunya SEO ya. Untuk bisa mendapatkan traffic ini bagaimana Mas Didik? Nah, kita ada namanya konten ya. SEO tidak terlepas dari konten. Mirip kayak YouTube bangun konten, mirip kayak Instagram bangun konten, mirip kayak Facebook bangun konten. SEO juga seperti itu di website. Maka kita wajib membuat konten. Baik. Untuk bisa mendapatkan konten apa yang kita buat Mas Didik? Nah, saya ada membagi menjadi 3 teman-teman sekalian. Ada namanya kata kunci transaksional. Kata kunci ini yang bisa melahirkan leads dan konversi yang baik. Ya, kata kunci jualan kalau saya bilangnya. Kalau produk fisik, jual, distributor, agen, supplier, beli, toko, pabrik, dan lain sebagainya. Nah, kata kunci ini melahirkan transaksional yang baik. Misal, saya nembak kata kunci misalnya toko mebel Jogja. Ya, kemudian nanti orang nyari ketemu website kita, mereka tanya, mereka deal. Nah, itu tuh seperti itu harapan kita. Oke, karena kata kunci itu ya, kata kunci transaksional dan SEO adalah orang yang datang karena niat ya, bukan karena coba-coba. Beda sama Facebook Ads ya. Facebook Ads, IG Ads kita menjual produk sama orang yang gak ada niat beli. Tapi SEO kita menjual produk ya, kalau kata kunci transaksional ini menjual produk sama orang yang sudah niat beli. Kok tahu Mas Didik sudah niat beli? Karena mereka sudah mengetik kata kunci itu. Mereka datang ke website karena mengetik kata kunci karena sudah niat. Saya ngetik toko mebel Jogja. Saya klik, berarti saya ada niat mau beli mebel di Jogja. Saya mau mendatangi toko mebel di Jogja. Saya misalnya mencari lagi jasa pembuatan website. Saya mengetik ini nggak mungkin iseng-iseng. Saya mengetik ini pasti ada niat mau membuat jasa pembuatan website, mau membuat pembuatan website. Bener nggak teman-teman sekalian? Atau saya ngetik misalnya, sewa mobil Bali. Saya mengetik itu, saya ada niat mau ke Bali. Saya ada niat mau pakai mobil mereka. Saya mau nyewa mobil mereka. Itu SEO teman-teman sekalian. Transaksional. Kata kunci itu yang melahirkan leads dan konversi yang baik. Saya tegaskan teman-teman sekalian. Ya, makanya kalau kata kunci itu menang di posisi pertama dan trafficnya bagus, pasti permintaannya bagus. Kalau permintaan bagus, pasti closingannya akan bagus.
Itu prinsip kita. Tapi kan Mas Didik susah untuk menembak kata kunci transaksional ini. Iya, maka kita butuh dua pendamping kata kunci ini, dua pendamping konten ini agar website kita tuh bisa menang di transaksional. Apa itu Mas Didik? Kata kunci informasi. Biar supaya orang lain datang. Sama lah kayak saya bangun YouTube. Kalau bangun YouTube isinya adalah jualan, mana ada yang mau datang? Kalau bangun Instagram isinya jualan, mana ada traffic yang terjadi? Maka kita butuh informasi. Kita butuh edukasi. Informasi ini saya bagi menjadi 3 teman-teman sekalian. Kalau konten tuh, konten menghibur, konten mengedukasi, konten menginspirasi, mainkan itu teman-teman sekalian. Tapi kalau di website ya edukasi, ya tutorial, cara, manfaat adalah. Kalau ngomongin tentang sewa mobil Jogja, mungkin kita cerita tentang manfaat liburan ke Bali, ya, kemudian liburan di Bali apa saja. Ya, kemudian tutorial liburan ke Bali, tips ya liburan ke Bali biaya minim dan lain sebagainya. Itu konten informasi. Tapi kan nggak menghasilkan leads Mas Didik, menghasilkan traffic yang membuat kata kunci transaksional kita mendapatkan rekomendasi yang baik. Itu jawabannya. Kadang ada orang, untuk apa kita nembak kata kunci informasi? Untuk apa kita memberikan edukasi di Facebook? Untuk apa kita memberikan edukasi di YouTube? Kan nggak ada transaksinya. Nah, itu salah. Ya, itu yang salah menurut saya. Kalau begitu, untuk apa Raffi Ahmad bikin konten tiap hari? Kan nggak ada transaksinya. Dia bikin konten untuk memancing engagement yang terjadi, biar besok kalau dia endorse, dia jualan rame. Ya sama, website. Kenapa kita membangun konten informasi? Kenapa kita membangun konten question? Biar orang datang, lalu lintas trafficnya sehat, engagementnya sehat, baru lalu lintas dari transaksionalnya juga sehat. Google memberikan rekomendasi yang baik. Kata kunci berikutnya question. Apakah, mengapa, siapakah, kenapa, bagaimana. Bagaimana cara liburan ke Bali? Kenapa harus ke Bali? Ada apa saja liburan di Bali? Itu kata kunci question yang harus kita bangun juga. Kalau emang kata kuncinya adalah sewa mobil Bali, rental mobil Bali, itu kata kunci transaksional. Makanya kalau klien saya akan membuat di situ. Mana kata kunci transaksional, mana kata kunci informasi, mana kata kunci question. Transaksional tidak semua kita lakukan itu satu persatu. Ya mungkin 20%, 80% lebih banyak ke informasi dan question. Nah kemudian transaksionalnya juga kita akan menang hasil gara-gara dari informasi dan question yang bisa mendapatkan lintas traffic. Semakin besar traffic yang terjadi, semakin besar permintaan yang terjadi. Semakin besar permintaan yang terjadi, semakin besar closing yang terjadi. Ini permintaannya sudah masuk admin. Makanya admin, please admin. Ya, admin adalah orang yang sudah head to head sama customer. Jangan kasih lepas. Kasih pelayanan yang terbaik. Bikin mereka bagaimana caranya mereka terburu-buru untuk membeli produk kita. Bikin mereka merasa ya senang ya dengan produk yang kita tawarkan. Bangun brand yang baik agar repeat order itu terjadi. Begitu teman-teman sekalian, jadi hubungan SEO sampai closingnya seperti itu kira-kira. Terima kasih bagi teman-teman yang bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.